borcu anak hasianku, anak kuna lagu ingo doho amang dia kapo dan mi natua tunandi. Halo, ketemu kembali dengan Nyai dari Tanjung. Nah teman-teman, apa kabar? Semoga teman-teman diberikan kesehatan panjang, umur, rezeki, amin rabbal alamin. Itu sebagai lagu dari daerah Sumatera Utara. Anak kuna borju, anak yang baik, anak yang menjadi harapan orang tua, anak yang menjadi kebanggaan orang tua. Love, I love you, Joshua. Ingat, yakinlah walaupun kau sudah tiada, kebenaran di atas kebenaran akan berpihak pada engkau. Yakinlah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membuka fakta kebenaran itu seadil-adilnya. Walaupun kita akan berhadapan dengan para jenderal sekalipun, para perwira tinggi sekalipun di kepolisian, tapi tidak ada yang bisa melawan kekuatan Allah. Sekali lagi ini katakan, tidak ada yang bisa melawan kekuatan Allah. Mereka hanya manusia-manusia biasa. Ingat itu. Tenang Joshua. Yakinlah. Nya yakin sekarang kamu sudah tenang di sana. Walaupun ibunda pedih, hancur, sakit kehilangan dirimu, tapi yakinlah Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama orang yang baik dan benar. Dan kepada ibundanya Joshua, yakinlah ibu, tidak usah takut berhadapan sama mereka. Hadapilah mereka selama kita benar. Kebenaran akan berpihak. Karena Presiden sudah menginstruksikan kasus ini harus dibuka seterang-terangnya, seadil-adilnya. Dan dia ingin membuka sebuah video bagaimana statement seorang Ferdy Sambo mengatakan divisi Propam itu seperti apa yang sebenarnya. Divisi Propam ini adalah yang menjadi brand ambassador Polri. Kenapa? Karena divisi Propam ini motonya itu garda terdepan penjaga citra Polri dan benteng terakhir pencari keadilan. Artinya bahwa divisi Propam ini paling depan di seluruh satuan kerja Polri untuk menjaga citra Polri. Di mana kami bisa menjadi garda terdepan dan menjaga citra Polri karena Propam sendiri tidak bisa menjaga citra Propam itu. Dan bagaimana kemudian Propam ini bisa menjadi benteng terakhir pencari keadilan kalau Propam ini kemudian tidak melakukan. Nah, jelaskan. Divisi Propam itu adalah garda terdepan mereka untuk menjaga citra kepolisian dan benteng terakhir untuk mencari keadilan. Dan pertanyaannya, apakah penyidik kepolisian dan Kapolri akan bersikap objektif dalam menyelesaikan kasus ini? Karena kita berhadapan dengan Kadif Propamnya sendiri dan di rumah Kadif Propam itu sendiri. Dan akibat ulah Barada E yang tembak-menembak dengan Brigadir Joshua, sudah 3 perwira yang jadi korban untuk dinonaktifkan. Berarti lebih hebat Barada E daripada 3 perwira tersebut. Dan sampai detik ini Barada E tidak pernah muncul di publik dan tidak pernah dimunculkan seperti apa tampangnya Barada E ini nih. Begitu juga dengan jenderalnya dan istrinya juga nggak pernah muncul untuk klarifikasi kasus ini. Mereka sembunyi. Ada apa? Pertanyaannya ada apa? Harus takut? Apa yang ditakutin? Kalau nggak salah ya muncul-muncul aja, ya kan? Dan di sini adalah pertaruhan jabatannya adalah jabatan Kapolri dan nama baik institusi kepolisian. Apabila Bapak Kapolri berani mengambil sikap bertindak tegas, menangkap, ya, menguak kebenaran di atas kebenaran siapa pelaku itu dan dalam kasus ini, ya, maka begitu luarnya apresiasi masyarakat dan tingginya kepercayaan masyarakat kepada kepolisian dan Kapolri. Karena harapan masyarakat sekarang adalah kepada Kapolri bersikap objektif, tegas. Siapapun orangnya, mau itu jenderal sekalipun, perwira tinggi di kepolisian, sikat, babat, tangkap, jeblosin ke penjara.
untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Karena perbuatannya biadab, sudah melebihi PKI. Ya, itu polisi sesama polisi aja bisa bersikap seperti itu, apalagi dengan kami masyarakat kecil. Ngeri loh kami ini lama-lama. Ya. Dan kasus ini luar biasa banyak kejanggalan, dan sudah banyak jenderal-jenderal yang memberikan statement itu penuh kejanggalan. Ya, sekarang ini keputusan di tangan Bapak Kapolri. Di tangan Bapak Kapolri. Kami memberikan harapan besar untuk bersikap tegas, adil. Ungkapkanlah fakta kebenaran itu, Bapak. Bapak orang yang beragama, orang yang punya Tuhan, orang yang taat beribadah. Yo, what's up everybody? Kalian tahu gak sih kalau kalian tuh bisa ngasilin duit dari Rubik Trade sekarang? Maka sentuhlah nurani kita dengan kasih Allah, agar timbul keadilan, kebenaran yang ada di hati kita. Kenapa Nyai begitu berapi-api dengan kasus ini? Karena banyak hal yang tidak masuk dalam logika Nyai. Nyai perempuan, walaupun Nyai tidak punya anak, tapi begitu sakitnya seorang ibu kehilangan anak yang sudah dibesarkan dari kecil, disekolahkan, sekarang menjadi seorang brigadir di kepolisian, nyawanya mati sia-sia. Nyai aja kehilangan kucing Nyai mati, Nyai itu histeris, bisa berduka Nyai. Berminggu-minggu Nyai kehilangan kucing, berbulan-bulan sakitnya Nyai kehilangan kucing, apalagi seorang ibu kehilangan putranya, putra kebanggaan, putra harapan keluarga, mati sia-sia di tangan para manusia-manusia biadab, tidak berhak, tidak punya nurani. Di mana hati nurani kalian? Kalian nggak suka dengan statementnya, silakan. Mau habisinya juga silakan. Nyai nggak takut. Nyai bela kebenaran, Nyai bela rakyat kecil. Di mana nurani kalian? Buat ibundanya Joshua, sabar ibu. Nyai yakin Allah Subhanahu wa Ta'ala akan bersama kita yang benar. Dan Nyai doakan Joshua sudah tenang di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimanapun dia mati disiksa, maka segala dosa-dosanya sudah dihisap oleh Allah, dan dia sudah diampuni. Joshua orang baik, anak yang sopan, anak yang berbakti pada orang tua. Ya. Satu tetes air susu mama, beta hidup 40 tahun mama, mana bisa beta lupai, mana bisa beta menyangkali. Satu tetes air susu mama bikin beta jadi orang mama. Bayangkan anaknya sudah ada menjadi polisi, memenuhi cita-citanya, impian orang tua, akhirnya mati begitu saja. Aduh ya Allah. Ya, teman-teman sekalian, berjumpa kembali dengan saya Arif Gullah di channel ini. Terima kasih sudah menonton apa yang disampaikan oleh Nyai Dewi Tanjung. Dan ini hal yang betul sekali teman-teman sekalian, yang perlu kita berpikir secara logika bersama-sama. Karena seorang Pak Ferdi Sambo sendiri, teman-teman, yang bicara ya dalam sebuah rekaman tadi dari Nyai, yang mengatakan bahwa divisi Propam itu adalah benteng terakhir bagi masyarakat yang mencari keadilan. Teman-teman sekalian, kita melihat akhir ini ada banyak sekali kejanggalan-kejanggalan
baik itu dari kasus-kasus lain ya, kasus yang lain. Nah, kita berpengalaman dalam kasus Bapak Muhammad KC pada waktu itu juga, di mana di Bareskrim sendiri terjadi penyiksaan terhadap tahanan teman-teman sekalian, yaitu Bapak terkasih Muhammad KC. Teman-teman sekalian, di mana dia bukan hanya dipukulin tetapi juga dikasih makan tai di dalam penjara. Dan bagaimana mungkin bisa terjadi? Bukankah di dalam kepolisian atau di Bareskrim itu sebuah tempat untuk mengamankan seorang pencuri misalnya, seorang penjahat misalnya, supaya tidak diamuk oleh massa? Justru di situ terjadi penganiayaan. Teman-teman sekalian, demikian juga kalau kita katakan bahwa polisi itu adalah benteng terakhir, ya, seperti yang disampaikan tadi, bahwa divisi Propam itu adalah benteng terakhir bagi masyarakat untuk mencari keadilan, maka teman-teman sekalian, kita berdoa dan kita berharap supaya Polri, ya, dan jajarannya itu bekerja secara profesional dan menyelesaikan kasus ini supaya masyarakat tidak hilang kepercayaannya terhadap kepolisian. Teman-teman sekalian, ini sangat berpengaruh sekali untuk negara Republik Indonesia. Jadi kalau kasus ini tidak dipecahkan secara seadil-adilnya nanti, ini akan menjadi sebuah masalah besar di tengah-tengah masyarakat Indonesia. Karena teman-teman, masyarakat sudah pintar, masyarakat juga sudah bisa memilah mana yang benar dan mana yang tidak benar, mana yang masuk akal dan mana yang tidak masuk akal. Jadi teman-teman sekalian, seperti juga apa yang disampaikan oleh Nyai Dewi untuk keluarga dan juga saya secara pribadi menyampaikan, silakan sabar untuk keluarga besar daripada saudara Joshua Huta Barat. Saya turut berduka cita dan mari tetap serahkan kasus ini kepada Tuhan kita Yesus Kristus, karena hanya Tuhan Yesus yang bisa menyelesaikan kasus ini. Terima kasih teman-teman sekalian, kita terus dukung dalam doa dan kita dukung pihak kepolisian yang benar-benar menjalani tugasnya untuk menyelidiki kasus ini sehingga kebenaran dapat menang dan yang salah akan diberikan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya. Oleh karenanya teman-teman sekalian, kita akhiri video ini dan sampai ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam.